Saatnya Anda simak Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Selamat datang di Desa Wisata. Pelestarian juga sangat penting, gimana? Filosofi di balik ini tuh apa? Di 96.8 FM, Radio Gemilang. Sembilan 96,8 FM LPPL Radio Gemilang, jendela musik dan informasi. Selamat pagi sahabat Gemilang dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Diki Darmawan kembali hadir menemani Anda dalam program Jamus Gemilang Jagongan lan Musyawaroh edisi hari ini Jumat 20 Juni 2025. Selama kurang lebih 1 jam ke depan kita akan ngobrol seru ya, menggali inspirasi dan pastinya menghadirkan narasumber spesial yang sudah hadir di studio Radio Gemilang. Untuk tema kali ini adalah potret penanganan pelanggaran pada pemilihan 2024. Dan pastinya hadir di studio Radio Gemilang pagi hari ini ada Bapak Fauzan Rofingun. Beliau adalah Koordif Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi pada Bawaslu Kabupaten Magelang. Selamat pagi Pak Fauzan. Selamat pagi Mas Diki. Alhamdulillah. Sehat ya Pak Fauzan? Sehat, alhamdulillah Mas. Seger ini. Habis maljum kan seger biasa. Ayah malam Jumatan. Iya, ya Pak Fauzan. Terkait dengan tema kita hari ini adalah potret penanganan pelanggaran pada pemilihan 2024. Nah, sebenarnya apa nih yang dimaksud dengan penanganan pelanggaran nih Pak? Baiklah Mas Diki, dan kami aturkan ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua, Hong Swastiastu, salam namo buddhaya, salam kebajikan, terutama kepada semua sahabat Gemilang dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kami hadir dari Bawaslu untuk berbincang bersama mengenai penanganan pelanggaran di dalam pemilu ya Mas Diki ya. Jadi sebelumnya bahwa kami sampaikan bahwa pemilu itu adalah sebuah keniscayaan bahwa negara itu disebut demokratis ya Mas Bayu, sehingga secara konstitusi negara kita adalah negara Kesatuan Republik Indonesia yang mengamanatkan bahwa perpindahan atau pergeseran kepemimpinan pemilihan itu melalui pemilu ya, dan ini diharapkan sebagai upaya demokratis untuk agar kekuasaan itu tidak mengumpul di satu orang, satu titik gitu ya, sehingga masyarakat bisa melakukan upaya katakanlah secara periodik melakukan evaluasi dan kemudian kepada penguasa gitu ya. Terkait dengan pemilu tadi yang ditanyakan adalah penanganan pelanggaran pemilu gitu ya Mas. Apa yang dimaksud? Iya, yang dimaksud dengan pelanggaran pemilu adalah ini adalah ranah hukum khusus ya Mas Bayu ya. Jadi bahwa pemilu ini adalah menggunakan undang-undang khusus, lex specialis ya dalam bahasa hukumnya, lex specialis, sehingga segala proses tentang penanganan pelanggaran itu diatur di dalam undang-undang pemilu maupun pilkada ya. Undang-undang pemilu, Undang-Undang 7 tahun 2017, Undang-Undang pilkada adalah Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 gitu ya Mas. Nah, terkait dengan penanganan pelanggaran adalah bahwa Bawaslu itu memiliki tugas, fungsi dan wewenang untuk melakukan pengawasan pemilu maupun pilkada ya Mas. Mas Diki. Jadi di dalam pengawasan kita melakukan upaya-upaya pencegahan juga, tapi ketika dilakukan pencegahan, kemudian sudah dilakukan pencegahan, dilakukan pengawasan di dalam setiap proses tahapan pilkada maupun pemilu masih ada pelanggaran, maka di dalam undang-undang diatur bahwa Bawaslu berwenang untuk melakukan penanganan pelanggaran di dalam pelanggaran-pelanggaran
pilkada maupun pemilu gitu Mas. Oh iya. Jadi ini lex specialis, jadi penanganan pelanggaran itu harus ketika itu pilkada maupun pemilu harus pintunya melalui Bawaslu Mas Diki ya. Dan satu-satunya pintu, tidak langsung ke kepolisian atau aparat lain, itu tidak bisa, tapi harus melalui Bawaslu dulu. Di dalam undang-undang lex spesialisnya di situ Mas. Iya, Mas jadi Diki. jadi yang berwenang untuk menangani pelanggaran pemilu itu yang utama adalah dari Bawaslu sendiri ya. Iya, itu pintu utama masuknya gitu ya. Meskipun nanti misalkan lebih lanjut akan kita terangkan nanti kalau misalkan itu pidana ya kita melibatkan ada kepolisian dan kejaksaan dan pengadilan juga tentunya, itu nanti ada namanya sentra gakumdu gitu ya. Nanti akan kita jelaskan lebih lanjut ke depan gitu dalam obrolan ini Mas. Oh, iya. Jadi yang berwenang tadi Bawaslu Kabupaten Bawaslu sendiri memiliki kewenangan untuk mengawasi pelaksanaan tahapan pemilu Semua ya, tahapan pemilu dan pilkada ya. termasuk pengaduan serta penanganan kasus-kasusnya juga. Iya, termasuk itu apakah ada laporan atau dari hasil pengawasan kita melakukan ada temuan dugaan pelanggaran gitu Mas. Oh iya. Iya. Untuk jenis pelanggaran yang bisa ditangani sendiri jenisnya apa saja? Iya, baik Mas Diki ya dan sahabat Gemilang semuanya, bahwa ada 3 jenis ya, bisa dikatakan 3 jenis dugaan pelanggaran di dalam undang-undang pemilu maupun pilkada, yaitu yang pertama adalah dugaan pelanggaran jenis pelanggaran pelanggaran administratif atau administrasi, kemudian pelanggaran kode etik, kemudian pelanggaran pidana yang ketiga, dan yang keempat ini sebenarnya ada juga kita menangani pelanggaran perundang-undang lainnya ya. Jadi yang pokok utama adalah 3 itu ya. Jadi pelanggaran administratif, pelanggaran kode etik, dan pelanggaran pidana. Itu jenis-jenis pelanggaran di dalam pilkada maupun pemilu Mas Diki gitu ya. Jadi tadi 3 ada dari yang bisa ditangani adalah berupa pelanggaran administratif, pidana pemilu, dan pelanggaran kode etik, dan tadi ada tambah juga pelanggaran perundang-undangan lainnya. Oh iya. Untuk yang dimaksud dengan pelanggaran administratif itu maksudnya gimana itu Pak? Pelanggaran administratif itu adalah pelanggaran tata cara Mas. Tata cara atau prosedur yang sudah diatur oleh aturan undang-undang atau turunannya, tetapi di dalam pelaksanaan tahapan itu dilanggar. Misalkan peserta pemilu, atau pilkada itu melanggar aturan-aturan yang sudah ditentukan oleh KPU. Misalkan di dalam pemasangan baliho atau pemasangan bendera atau pemasangan yang sudah diatur di alat peraga kampanye misalkan itu ya. Itu nanti bisa di sana melanggar administrasi, yaitu aturan yang sudah ditetapkan oleh KPU tetapi misalkan dipasang di APK dipasang di pohon-pohon, di paku ya, di pohon, dan itu jelas sudah diatur oleh KPU suatu hal yang tidak boleh ya gitu. Nah, misalnya itu bisa masuk pelanggaran administratif misalnya gitu. Karena melanggar aturan-aturan yang sudah dikeluarkan di SK-kan oleh KPU gitu. Selain baliho ditancap di pohon, itu apa lagi contohnya Bapak? Misalkan pelanggaran itu dalam pendaftaran ya, misalkan juga ada pendaftaran calon legislatif gitu, tapi tidak memenuhi syarat, kekurangan syaratnya dan sebagainya, itu bisa termasuk pelanggaran administratif Mas. Iya. Itu yang dimaksud dengan pelanggaran, maksudnya yang dimaksud dengan pelanggaran administratif. Ya? Jadi melanggar tata cara yang sudah diatur oleh aturan, oleh undang-undang, sehingga secara administratif tidak memenuhi persyaratan gitu Mas. Oke. Sementara itu untuk yang dimaksud dengan pelanggaran pidana pemilihan ya. Terus yang dimaksud dengan pelanggaran kode etik sendiri apa maksudnya itu? Pelanggaran kode etik adalah pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu ya Mas Diki ya. Ini terkait dengan kode etik penyelenggara pemilu. Jadi penyelenggara pemilu itu kan memiliki kode etik.
entah itu KPU atau Bawaslu dan jajarannya itu misalkan harus memiliki integritas, harus netral gitu ya, harus katakanlah tidak melakukan perbuatan asusila misalkan itu juga berarti kode etik. Nah, ini nanti penanganannya adalah ada namanya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Jadi kalau ada penyelenggara pemilu baik itu Bawaslu, KPU dan jajarannya sampai ke bawah ya, itu melakukan pelanggaran kode etik, misalkan dalam pelaksanaan tugasnya tidak netral misalkan itu nanti juga bisa disidangkan di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Mas. Kalau ASN yang ikut terlibat itu masuk nggak gitu? Itu bukan kode etik. Itu maksudnya kode etik. Tapi kalau ASN, kepala desa, perangkat desa dan yang lainnya itu masuk ke dalam tadi misalkan memang ada larangan di dalam undang-undang pemilu ya untuk terlibat secara langsung gitu dalam kampanye ya. Tapi ketika unsur-unsur itu tidak terpenuhi di dalam pelanggaran ASN atau kepala desa itu ya, unsur-unsur pidananya ada, larangan pidananya ada ya di undang-undang pemilu. Itu bisa ke perundang-undangan lainnya tadi, Mas. Jadi ada peraturan desa, undang-undang desa dan turunannya, ada kalau di Kabupaten Magelang ada peraturan daerah tentang pengangkatan dan pemberhentian kepala desa tentang itu, dan ASN juga ada undang-undang desa, undang-undang ASN ya, undang-undang ASN itu yang mengatur bahwa ASN harus netral, tidak terlibat dalam politik dan tidak memihak kepada salah satu kontestan di dalam kontestasi pemilu maupun pemilihan gitu ya. Jadi yang saya maksud tadi ada peraturan perundang-undang lainnya itu. Jadi ketika tidak terpenuhi unsur pelanggaran pidana di undang-undang pemilu, nanti kita bisa menangani melalui perundang-undang lainnya. Misalnya kalau kepala desa ya kita menggunakan undang-undang desa, kalau ASN kita menggunakan undang-undang ASN gitu, Mas. Iya. Gitu, ya. Itu juga boleh dibilang itu adalah sebuah pelanggaran pidana pemilihan ya. Bisa atau beda itu? Beda, Mas. Kalau pelanggaran pidana pemilihan sendiri? Kalau pelanggaran pidana pemilihan adalah pelanggaran yang dugaan pelanggaran itu adalah melanggar pasal-pasal yang sudah tercantum di dalam undang-undang pilkada, Mas. Ya, misalkan kalau di dalam money politik, ya, misalkan money politik kan diatur di dalam undang-undang pilkada bahwa pemberi dan penerima yang mempengaruhi suara itu ada pasal pidananya. Pasal pidana ini adalah ada sanksinya jelas ya, ada sanksinya adalah pidana penjara berapa bulan sampai berapa tahun, misalkan kemudian ada dendanya juga itu yang dimasuk pelanggaran pidana di situ. Dan juga netralitas juga ada yang netralitas kepala desa itu ada pasalnya juga ketika secara nyata bahwa misalkan kepala desa melakukan upaya tidak netral di dalam melakukan dukungan dalam kontestasi pemilu maupun pilkada. Jadi itu boleh dibilang itu untuk peserta pemilu ya, atau mungkin peserta pemilu dan subjeknya bisa macam-macam, Mas. Ada peserta pemilu, ada perorangan juga, ya, ada perorangan. Perorangan ini kan bisa dalam politik uang atau perusakan alat peraga kampanye itu yang dilakukan oleh perseorangan, itu bisa termasuk ada pasal pidananya. Jadi yang aturan-aturan yang sudah diatur di dalam pasal pidana di dalam undang-undang pemilihan itu, Mas. Bahkan penyelenggara sendiri ada pasal pidananya, Mas. Misalkan KPU atau Bawaslu yang melakukan pelanggaran pidana ada juga. Khusus sendiri ada. Iya, ada. Jadi subjek pelanggaran pidana ini ada bermacam-macam, Mas. Ada penyelenggara, ada peserta pemilu atau pemilihan, ada orang per orang ya, ada bahkan badan usaha gitu ya. Badan usaha itu misalnya perusahaan tidak memberikan hak bagi di hari H pemilihan ya kepada karyawannya untuk melakukan pencoblosan pada hari itu. Nah, itu
kena pasal pidana ada itu. Ya. Oke, baik. Terkait dengan tema kita hari ini adalah potret penanganan pelanggaran pada pemilihan 2024. Nah, Ya. untuk terkait dengan pelapor nih, siapa saja yang bisa menjadi pelapor dugaan pelanggaran pemilu? Itu siapa saja? Iya, baik Mas Diki yang bisa menjadi dan sahabat Gemilang dimanapun berada ya, ini yang bisa melakukan secara formal ya Mas, secara formal bisa melakukan pelaporan itu adalah yang pertama adalah warga negara Indonesia yang sudah memiliki hak pilih ya Mas. Berarti kalau di kita kan undang-undang mengatur hak pilih itu 17 tahun ya, undang-undang yang sudah berusia 17 tahun dan dia sudah memiliki hak pilih, itu yang pertama. WNI yang sudah memiliki hak pilih itu bisa melaporkan ketika ada dugaan pelanggaran. Kemudian yang kedua adalah peserta pemilu, Mas. Peserta pemilu atau peserta pilkada, dalam hal ini kalau pemilihan atau pemilu kepala daerah itu ya tim kampanye bisa, atau paslonnya sendiri, pasangan calonnya, atau orang-orang yang ditunjuk oleh paslon atau tim kampanye untuk ini bisa melaporkan secara resmi, secara formal kepada Bawaslu. Dan yang ketiga yang bisa melaporkan adalah pemantau, Mas, pemantau pemilu. Jadi pemantau ini kan terdaftar, pemantau yang resmi ya, Mas. Ya, pemantau yang resmi yang terdaftar di kalau di KPU, kalau di pemilihan ini akreditasi pemantau itu di KPU. Kalau pemilu, di dalam pemilu akreditasi pemantau itu di Bawaslu, Mas. Jadi ngurus menjadi pemantau itu yang resmi itu kan harus punya akreditasi juga, Mas. Gitu. Iya. Jadi ada 3 itu ya yang bisa melaporkan, Mas. Iya, Pak Fauzan, apabila nih ada masyarakat yang belum mempunyai hak suara, semua aja umurnya kalau dalam pemilihan itu yang punya hak suara itu umurnya setelah 17 tahun. Di bawah 17 tahun. Sudah pernah nikah di bawah 17 tahun tapi sudah pernah. Oh, sudah pernah nikah. Sudah pernah kawin di dalam bahasa undang-undangnya gitu. Sudah pernah nikah boleh? Boleh. Oh, sama aja dia belum mempunyai hak pilih tapi menemukan sebuah pelanggaran. Apakah laporannya itu bisa diterima, Pak? Baik, Mas Diki ya. Jadi bisa itu sebagai informasi awal gitu ya, Mas. Jadi kami punya mekanisme penanganan pelanggaran, di samping ada laporan langsung dari ketiga elemen tadi, kemudian kami juga bisa melakukan temuan, Mas. Temuan ini kan dari hasil pengawasan kita di lapangan. Jadi kami dari Bawaslu ini ada di bawah kami kan ada dari kecamatan Panwascam namanya, terus di desa ada PKD, pengawas kelurahan atau desa, kemudian ada PTPS, pengawas TPS. Nah, ini kami melakukan pengawasan dalam setiap tahapan pemilu, terutama di masa kampanye dan hari H itu ya. Nah, kami bisa melakukan ketika ada dugaan pelanggaran, itu kami bisa melakukan temuan. Nah, ketika misalkan ada informasi dari masyarakat ya yang belum berhak melaporkan, seperti tadi misalnya anak-anak atau anak di bawah umur 17 tahun, tapi menemukan dugaan pelanggaran, itu bisa memberikan informasi awal kepada kami, sehingga kami bisa melakukan penelusuran namanya, Mas. Kita mengumpulkan bukti-bukti dari fakta-fakta yang ada yang diajukan oleh penginforman itu, informasi awal itu, nanti kita bisa melakukan temuan di situ, Mas, untuk diproses penanganan pelanggaran juga. Oke, baik Pak Fauzan, sebelum kita lanjut lagi, kita rehat sebentar ya Pak Fauzan. Dan sahabat Gemilang jangan kemana-mana untuk Jamus Jagongan Lan Musyawarah bersama Kordif Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi pada Bawaslu Kabupaten Magelang, Bapak Fauzan Rofengon. Dan sahabat Gemilang semuanya, pokoknya buat Anda yang pengen bertanya tentang tema kita pagi hari ini bisa melalui WhatsApp di 081578968968. Jangan kemana-mana, tetap di 96,8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Baik sahabat Gemilang, masih di program Jamus Gemilang Jagongan Lan Musyawarah, masih bersama Bawaslu Kabupaten Magelang bersama Kordif Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi pada Bawaslu Kabupaten Magelang, Bapak Fauzan Rofengon. Lanjut lagi Pak Fauzan ya. Semangat ini, masih pagi.
Ya, Mas. Ya, tadi terkait dengan laporan ya, terkait dengan laporan ataupun pelapor. Bagaimana nih cara melaporkan dugaan pelanggaran nih, Pak? Oh ya, baik Mas Diki dan sahabat Gemilang dimanapun Anda berada, bahwa tata cara pelaporan ketika masyarakat ya atau pihak-pihak yang tadi berhak memberikan laporan itu, bahwa kami di Bawaslu, kalau di masa kampanye dan kalau di masa kampanye nanti ada jam kerja ya, tata pelaporan itu ketika menemukan dugaan pelanggaran, kami terima laporan itu di kantor, di Bawaslu maupun di Panwaslu kecamatan, tapi pada jam kerja ya kalau itu. Tapi ketika nanti di masa tenang atau masa hari H pemungutan suara itu kami 24 jam itu Mas ya. Itu kalau mau langsung melaporkan ke pengawas pemilu atau ke Bawaslu ya. Kalau bisa juga nanti di kecamatan atau di desa yang menemui PKD-nya nanti dihantarkan lah untuk ke kecamatan maupun atau ke kabupaten, ke Bawaskap untuk memberikan laporan, dan tentunya nanti akan kita berikan tanda terima laporan dan sebagainya, prosedurnya sudah diatur ya. Tapi ada juga namanya sigap lapor Mas. Sigap lapor ini adalah secara daring bisa melaporkan melalui kontak kami, Bawaslu kontak resmi kami, bisa melakukan dulu laporan itu melalui daring ya, melalui media media daring, bisa melalui HP, bisa melalui online gitu ya, online dulu. Meskipun nanti ketika pemenuhan berkas-berkas laporan nanti juga harus datang juga ke kantor ya, mau ke kantor kecamatan maupun ke kantor Bawaslu gitu ya. Jadi lisan atau harus tertulis, Pak? Tertulis Mas. Harus tertulis, tertulis. Jadi kita menerima laporan itu kan kita catat ya di dalam form laporan itu kan kita menggali apa yang dilaporkan, terus kira-kira pelanggarannya itu melanggar apa itu, termasuk tadi kan nanti akan kita proses, akan kita kaji ya, apakah nanti mengandung dugaan pidana atau pelanggaran administratif atau kode etik dan sebagainya yang seperti tadi gitu. Jadi silahkan lah, masyarakat nanti bisa mengawasi secara langsung tahapan-tahapan pemilu itu dan bisa melaporkan ke kami di Bawaslu, maupun nanti ketika sudah ada tahapan ada Panwascam, ada PKD, dan nanti juga ada PTPS di hari H pemungutan suara gitu. Mas. Iya. Jadi untuk pelapor itu harus wajib tertulis ya. Mau aja ada pelapor secara lisan itu bagaimana, Pak? Bisa, Mas. Dalam arti kan lisan ini ya sebagai saya katakan tadi informasi awal tadi kan. Tapi harus tetap ya secara formal harus tertulis. Dalam arti kalau lisan itu hanya informasi dulu lah. Tapi harus ada pihak pelapornya jelas, terlapornya jelas, ada buktinya juga jelas gitu kan. Kalau hanya lisan tetapi tidak ada mengajukan bukti-bukti yang jelas, yang kuat, dan terlapornya juga tidak jelas misalkan, terus pelanggarannya kira-kira apa itu tidak jelas ya. Kalau kita ketemu langsung dengan pelapor itu kan kita bisa mewawancarai lah, menggali kira-kira ini yang dilanggar apa, pasal apa, terus terkaitnya dugaan pelanggaran apa dan sebagainya gitu. Kayaknya itu Mas. Iya. Baik. Untuk proses penanganan pelanggaran sendiri itu biasanya membutuhkan proses berapa lama nih, Pak? Ya, di Pilkada ini kami punya waktu 2 hari plus 2 hari kerja ini Mas. 2 hari kalender ini Mas. 2 plus 3 Mas. Jadi 2 hari itu ketika kami membutuhkan keterangan lagi, membutuhkan keterangan tambahan, itu tambah 3 hari. Jadi 5 hari Mas. Ini 5 hari ini adalah proses kami ketika nanti apakah dugaan pelanggaran ini bisa
diregister ya Mas. Masih bisa, ini termasuk dugaan pelanggaran yang bisa diregister, yang kami beri nomor register juga nanti untuk ditangani lebih lanjut gitu Mas. Ini maksimal begitu, meskipun nanti ada waktu 2 hari juga untuk perbaikan laporan itu Mas. Ada 2 hari kalender ya Mas. Dari hari kalender itu, dari libur pun nanti termasuk sudah hitungan ini sudah jalan kalendernya itu sudah jalan waktunya itu. Ya jadi umpama aja laporannya hari Sabtu kan libur iya, Minggu itu. Jadi Sabtu Minggu 2 hari tambah 3 hari Senin sampai Rabu. Gitu. Jadi 5 hari ya. Iya 5 hari maksimal itu. Ya. Baik Pak Fawian, terkait dengan proses penanganan pelanggaran nih. Tahapan apa saja nih dalam penanganan pelanggaran? Tahapannya. Baik Mas Diki dan sahabat Gemilang, bahwa di dalam tahapan penanganan pelanggaran ini kami menerima laporan atau kami melakukan temuan ya. Karena sumber dugaan pelanggaran itu kan ada laporan dan temuan Mas ya. Jadi ketika sudah kami terima dan kami beri tanda terima bahwa ini merupakan laporan yang di situ ada terlapornya jelas, pelapornya jelas, ada bukti-bukti yang cukup ya, itu nanti kami beri registrasi Mas. Kami registrasi, kami beri tanda terima laporan dulu, terus kami bahas selama 1 kali 24 jam apakah ini memenuhi syarat formil dan materialnya sebagai sebuah laporan. Ketika itu terpenuhi, maka akan kita lakukan registrasi penanganan pelanggaran, registrasi dugaan pelanggaran Mas ya. Nah, di situ nanti kami punya waktu juga untuk menentukan ini termasuk pelanggaran apa. Ada 1 kali 24 jam juga kami melakukan kajian ya, kajian awal, apakah ini masuk ada unsur dugaan pidananya, atau ini pelanggaran administratif, atau ini pelanggaran kode etik, atau ke arah perundang-undangan lainnya gitu. Itu ada kajian awal di situ Mas. Setelah kajian awal, terus biasa kita kalau itu terpenuhi kita registrasi, kemudian misalkan itu terkait pelanggaran pidana, maka kami bersama Sentra Gakumdu namanya ya Mas, kami punya namanya Sentra Penegakan Hukum Terpadu, terdiri dari anggotanya adalah Bawaslu, kemudian Kejaksaan dan Kepolisian. Kalau itu terkait pidana, kami akan membahasnya di dalam Sentra Gakumdu itu Mas. Jadi selama 5 hari kalender itu kami ada pembahasan 1, pembahasan 2, pembahasan 3 dengan pihak Kejaksaan dan Kepolisian, penyidik kepolisian dan jaksa penuntut gitu, Mas. Nah ini kalau pidana. Kalau terkait dengan pelanggaran administratif, maka kami melakukan kajian juga, kajian awal, kemudian kalau sudah misalkan itu memenuhi unsur kita registrasi, kemudian follow up-nya ini kita kalau administratif kita rekomendasikan Mas. Kita rekomendasikan misalkan kepada KPU ya. Ketika itu peserta pemilu misalkan melakukan pelanggaran administratif yang melanggar aturan-aturan SK yang dibuat oleh KPU. Kita melakukan melakukan rekomendasi kepada KPU untuk KPU agar memberikan sanksi administratif terhadap peserta yang melakukan dugaan pelanggaran itu, gitu Mas. Terus kalau kode etik nanti lain lagi. Kalau kami di penyelenggara ad hoc, maksudnya ada di tingkat kecamatan itu kan ada Panwascam, PKD, PTPS itu kalau melakukan dugaan kode etik, kami di Bawaslu bisa melakukan penanganan pelanggaran Mas. Tapi kalau Bawaslu sendiri sampai Kabupaten, Bawaslu Kabupaten, Bawaslu Provinsi, Bawaslu RI nanti kalau ada pelanggaran kode etik, dugaan kode etik nanti yang menangani adalah DKPP Mas, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Jadi dalam sidang-sidang DKPP itu kalau dugaan kode etik nanti di situ. Itu dari internal gitu ya. DKPP ada lembaga sendiri Mas. Lembaga sendiri ya. Itu kalau yang melakukan pelanggaran adalah Bawaslu ya. Bawaslu ini karena sudah lembaga permanen ya, Bawaslu Kabupaten, Provinsi, RI misalnya. Tapi kalau yang belum permanen seperti Panwascam itu kan baru panitia ya. Jadi
masa aktifnya itu jangkanya terbatas kan, Menjelang pemilu ya, biasanya. menjelang pemilu itu. Nah, itu kami kalau ada dugaan pelanggaran kode etik, kami bisa menangani ditangani di Bawaslu, bisa Tingkat kabupaten di tingkat gitu ya? kabupaten gitu, di Panwascam atau pengawas desa atau PTPS yang melakukan dugaan pelanggaran kode etik gitu ya. Untuk sanksi pelanggarannya apa saja nih? Ya, kalau sanksi pelanggaran, misalkan itu pelanggaran administratif, makanya bisa ada nanti misalkan dikasih teguran ya, teguran secara lisan bisa, atau teguran secara tertulis, atau nanti tidak diikutkan di dalam tahapan berikutnya itu bisa. Misalkan yang melakukan pelanggaran itu adalah peserta pemilu atau pemilihan, sanksinya nanti yang mengeluarkan sanksi dari KPU itu ya, karena kita merekomendasikan agar diberi sanksi karena ini melanggar aturan yang dibuat oleh KPU misalnya gitu. Kalau administratif itu. Kemudian kalau pelanggaran pidana itu sanksinya jelas di dalam aturan pasal-pasal pidana di dalam undang-undang itu sanksinya adalah penjara dan denda itu gitu ya. Nah, meskipun anunya beda-beda ya, ada yang berapa bulan, ada yang 1 tahun ke atas, ada yang ini, dan dendanya juga bermacam-macam ya sesuai dengan pasal-pasalnya itu. Nah, ini kalau pelanggaran tadi apa ya, kode etik, kode etik nanti sanksinya bisa ya tadi peringatan, tapi juga lebih jauh bisa peringatan lisan, bisa peringatan tertulis, juga bisa pemberhentian dari penyelenggara pemilu, Mas. Ya, kalau diberhentikan, misalkan sidang DKPP ya, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, terus terbukti bersalah melakukan pelanggaran kode etik yang disahkan DKPP, di sidang DKPP itu terbukti seorang penyelenggara pemilu, maka sanksinya bisa dipecat, dipecat dari penyelenggara pemilu, Mas. Bahkan ketika sudah inkrah ya, maksudnya dipecat dari penyelenggara pemilu, nanti ketika mendaftar lagi di periode berikutnya itu udah tidak boleh, itu kan berat ya. Ibaratnya sudah di blacklist gitu ya. Di blacklist itu nanti kalau memang itu pelanggaran yang sudah ditetapkan oleh sidang DKPP betul dan dinyatakan bersalah, dan ini kode etiknya begitu, Mas. Jadi untuk pelanggaran yang dilakukan oleh peserta pemilu itu yang menangani adalah KPU ya. Iya, kalau administratif. Iya, tapi tapi kalau ada unsur pidananya ya masyarakat yang melakukan pelanggaran. Nah, kalau orang per gitu. orang itu tergantung ini. Misalkan orang per orang itu kan masuk subjek pidana. Misalkan perusakan alat peraga kampanye, itu kan yang menangani tetap kita dari Bawaslu. Dan nanti kalau itu mengandung unsur pidana ya kita ada sentra gakumdu itu, Mas. Kalau orang per orang ya, atau katakanlah subjeknya misalkan perusahaan atau ada lagi yang melanggar peserta penyelenggara pemilu bahkan ya, bisa aja itu misalkan kami Pak KPU atau dan jajarannya misalkan, atau Bawaslu dan jajarannya, tapi melakukan ada tindakan-tindakan yang mengandung unsur pidana, itu tetap pintu masuknya dari kami di Bawaslu, kemudian kita proses melalui sentra gakumdu itu. Yang pidana begitu, Mas. Iya, baik. Pak Fauzan, terkait dengan Bawaslu nih. Apa saja nih tugas Bawaslu dalam penanganan pelanggaran, tugasnya? Ya, baik Mas Diki dan sahabat Gemilang dimanapun Anda berada, bahwa tugas kami di Bawaslu dalam penanganan pelanggaran adalah kami yaitu menerima laporan dan juga melakukan temuan. Nah, temuan itu kan dan hasil dari pengawasan kita ya. Kemudian setelah itu baru kita jalankan mekanisme penanganan tadi yang sudah kita sampaikan itu. Laporan kemudian kita bahas, terus kemudian nanti kalau misalkan itu pelanggaran pidana, nanti di dalam Gakumdu itu sepakat untuk naik ke penyidikan di kepolisian, ya nanti kita limpahkan, kita teruskan ke penyidikan di kepolisian, nanti udah ditangani oleh polisi. Nah, kalau di polisi melakukan penyidikan, unsur-unsur buktinya, barang buktinya kuat, nanti bisa dilimpahkan, diteruskan ke kejaksaan untuk melakukan penuntutan. Nah, kemudian di dalam penuntutan oleh kejaksaan nanti bisa dilakukan sidang di
pengadilan negeri ya atau pengadilan. Nah ini nanti di pengadilan, nah nanti keputusan pengadilan apakah ingkrah atau mungkin tidak, keputusan ingkrahnya itu atau dianggap bersalah atau tidak misalkan itu. Sampai kalau yang pidana begitu. Kalau yang administratif ya nanti kita rekomendasikan, kemudian ada sanksi dari lembaga terkait dari rekomendasi itu. Jadi untuk Bawaslu sendiri terkait dengan pelanggaran tersebut, intinya itu menerima laporan secara administratif dulu ya. Iya. Ditelusuri. Untuk hasil akhir, hasil tersebut nanti dari pihak Gakumdu ya kalau itu pidana ya. Iya, kalau misalkan perundang-undang lainnya, misalkan dugaan pelanggaran desa misalkan ya, itu nanti kita juga rekomendasi ke pihak yang berwenang yang mengeluarkan SK terhadap terduga pelanggaran ini. Misalkan netralitas kepala desa gitu ya. Kita bersurat kepada bupati ya. Waktu itu ketika tahapan kemarin kan PJ Bupati ya. Karena yang mengeluarkan SK pengangkatan kepala desa itu kan adalah bupati. Sehingga kita melakukan rekomendasi agar diberikan sanksi terhadap orang-orang yang diduga melakukan pelanggaran perundang-undangan desa, perundangan dan peraturan daerah ini. Itu Mas. Jadi untuk setiap pelanggaran yang dilakukan ASN, terus penyelenggara pemilu ataupun peserta pemilu dan juga masyarakat itu berbeda-beda ya yang menangannya. Iya, penanganannya nanti sesuai ini apakah masuk ada unsur pidananya, tapi apakah nanti ini pelanggaran administratif atau ini pelanggaran kode etik gitu kan. Itu Mas ya. Jadi karena pilah-pilahannya begitu atau perundang-undangan lainnya itu tadi. Iya, jadi kalau Somaja itu udah menjurus ke hukum pidana, yang menangani Gakumdu tadi ya. Iya, kita ya Bawaslu, tapi di dalam Bawaslu kan ada namanya Gakumdu itu. Iya, Mas. Kita punya kerjasama dengan kejaksaan dan kepolisian nanti sampai unsur-unsur pidana kan. Kalau pidana kan tetap harus sidang di pengadilan. Iya, baik Pak Boyan, untuk Bawaslu sendiri bagaimana nih cara menjaga netralitas dalam penanganan pelanggaran nih Pak? Baik Mas Diki dan sahabat Gemilang dimanapun berada, bahwa Bawaslu ini ketika melakukan sumpah pertama dilantik menjadi Bawaslu itu kan ada integritas, harus menjaga netralitas ya Mas ya. Menjaga netralitas, dan ini harus dibawa dalam setiap langkah, setiap bahkan kehidupan keseharian, terutama juga ketika melakukan tahapan-tahapan penanganan terkait dengan tugas, wewenang dan fungsinya ya. Karena bagaimanapun yang namanya sudah mengangkat sumpah janji itu kan harus konsisten ya, harus konsisten. Jadi integritas itu harus dijaga betul, netralitas, dan juga kita selaku pengadil ya dalam kaitannya dengan pemilu maupun pilkada itu kan harus memiliki betul mental itu ya. Nah, ini yang terpenting dari internal itu ya, terkait dengan proses penanganan pelanggaran itu kan tidak sepenuhnya mudah ya Mas. Tidak sepenuhnya mudah dalam arti Bawaslu sebagai sebuah lembaga ini kan tidak orang per orang ya, tapi ada lembaga lain yang terlibat juga, ada termasuk yang terkait dengan pidana, misalkan itu ada kepolisian, ada kejaksaan, itu kan bagaimanapun ada diskusi ya, ada diskusi. Misalkan Bawaslu menyatakan bahwa kasus ini buktinya kuat, kasus ini bukti-buktinya sudah cukup gitu. Tapi kalau kejaksaan, kepolisian berpendapat lain, maka tetap tidak bisa berlanjut misalkan. Kalau menganggap bahwa kasus ini masih kurang alat bukti, masih kurang katakanlah saksi-saksi dan sebagainya misalkan itu. Sehingga ini juga nanti dinamikanya ada ya Mas ya, dinamikanya ada nanti. Tapi secara personal setiap penyelenggara pemilu bahkan sampai tingkat bawah atau PTPS dan semuanya ini ya, integritas itu harus dijaga ya. Ketika mengambil sumpah janji kan harus bertanggung jawab kepada
Tuhan yang Maha Esa, bahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada negara gitu Iya, ya. udah disumpah Karena gitu itu ya. Iya, dari sumpah itu. Jadi ketika kita melanggar sumpah janji ya nanti kita bisa kena DKPP juga loh, Mas. Iya iya iya. Itu kadang-kadang ada di sanksi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilunya itu, Mas. Oke, baik. Itu yang terpenting itu. Baik. Baik Pak Wayan, sebelum kita lanjut lagi kita break sejenak dan jangan lupa sahabat Gemilang, pokoknya di Jamus Gemilang Jagongan Lan Musyawarah kita akan kembali lagi sesaat lagi. Baik sahabat Gemilang, masih di program Jamus Gemilang Jagongan Lan Musyawarah, masih dengan tema kita hari ini adalah potret penanganan pelanggaran pada pemilihan 2024. Masih bersama Koordif Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi pada Bawaslu Kabupaten Magelang, Bapak Fauzian Rofion. Dan langsung aja Pak Fauzian, kita ke pertanyaan selanjutnya ya. Ya, Oke. siap, Mas. Ya. Tadi sempat bagaimana Bawaslu menjaga netralitas dalam penanganan pelanggaran. Sekarang dasar hukum penanganan pelanggaran pemilu sendiri itu apa, Pak? Dalam dasar hukumnya jelas bahwa kalau di dalam pemilu ya Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang 7 2017, kalau dalam pilkada Undang-Undang Pilkada ya Undang-Undang 10 2016 dan perubahannya gitu ya. Dan juga diturunkan dalam peraturan Bawaslu, Mas. Jadi secara teknis dari undang-undang itu diturunkan dengan Perbawaslu. Kalau di pilkada ini ada Perbawaslu nomor 8 tahun 2022. Ini yang mutakhir ya, yang terakhir, bahwa di sana diterangkan tentang mekanisme tata cara penanganan pelanggaran sampai tahapan-tahapannya, termasuk hari-harinya dan sebagainya, itu secara detail diterangkan di dalam peraturan Bawaslu nomor 8, Perbawaslu nomor 8 tahun 2022 itu. Dan juga nanti ada surat edaran juga. Surat edaran itu dari Bawaslu RI untuk menerangkan, biasanya mendetailkan Perbawaslu itu ketika belum ada hal-hal yang belum rigid, belum jelas, itu nanti bisa ada surat edaran itu. Ada surat edaran juga. Oke, baik. Baik Pak Fauzian, untuk perbedaannya sendiri antara pelanggaran dan tindak pidana pemilihan itu apa nih perbedaannya, Pak? Ya kalau tindak pidana itu ya itu kan bagian dari pelanggaran, tapi khusus pemilu ya. Kalau pidana pemilu ya. Tapi kalau ya termasuk tadi pidana pelanggaran, dugaan pelanggaran pidana pemilu adalah bagian dari pelanggaran, salah satu bagian dari pelanggaran pemilihan itu, Mas. Jadi kan jenisnya kan di situ ada pelanggaran pidana, administrasi, kemudian juga ada etik ya, dan perundangan lainnya itu kan. Nah, itu. Jadi ya kalau pidana khusus pasal-pasal yang tertuang di dalam undang-undang pilkada, dan penanganannya memang di pidana pun pintu masuknya ya melalui Bawaslu kalau di undang-undang pemilu maupun pilkada gitu, Mas. Iya, jadi untuk pelanggaran pemilihan itu bisa berupa pelanggaran administratif atau kode etik ya? Iya, atau pidana itu. Sedangkan untuk tidak pidana pemilihan sendiri adalah pelanggaran yang memiliki unsur pidana atau yang diatur tadi Di sempat dalam dibilang undang-undang pidana itu. Oh iya, dari pasal-pasalnya udah jelas, yang ini subjeknya apa, melanggar apa, sanksinya apa, udah ada di dalam undang-undang pidana, undang-undang pilkada itu, Mas. Oh iya, baik. Dan terakhir nih Pak, sebelumnya ini sangat menarik nih. Mungkin dinanti sama masyarakat Kabupaten Magelang gitu ya. Mas. Untuk kasus yang ditangani Bawaslu Kabupaten Magelang pada pemilihan 2024 kemarin, lalu bagaimana hasilnya nih Pak? Baik Mas Diki dan sahabat Gemilang semuanya, ini merupakan wujud transparansi daripada Bawaslu Kabupaten Magelang, bahwa selama pilkada kemarin 2024 kami menangani 15 kasus ya, 15 dugaan pelanggaran. Ini cukup banyak ya, cukup dibandingkan dengan kabupaten lain itu, Mas. 15 itu. Ya, 15 dengan rincian adalah ada yang laporan atau teman itu dilakukan di Bawaslu dan di Panwaslu kecamatan ya. Ada 7 yang diproses yang dilaporkan ke Bawaslu, dan ada 8 yang di Panwascam, Panwaslu kecamatan. Tapi sama ya, akhirnya
ketika ada itu dugaan pidananya ya nanti dari Panwascam pun akan kita tarik ke Bawaslu karena di Panwascam kan tidak punya Gakumdu tadi ya, belum ada kerjasama kepolisian dan sebagainya, sehingga kita tangani di Bawaslu secara keseluruhan gitu. Jadi rinciannya satu ada laporan dugaan pelanggaran netralitas kepala desa dan ini terkait dengan pasal pidana juga di pasal 188 Undang-Undang Pemilu ya, itu ada pasal pidananya ya. Nah, kemudian juga ada satu laporan netralitas ASN, ASN ini ada juga. Kemudian 12 kasus politik uang. Ini menariknya di pilkada kemarin di masa-masa menjelang hari H, di hari tenang dan sebagainya itu banyak laporan kepada kami terkait politik uang yang terjadi di daerah-daerah, di desa, di kecamatan tertentu ya. Ini ada 15 kasus dan yang terkait itu yang dugaannya ke arah laporannya ke pidana semua itu ya, Mas. Pidana semua itu ya. Cuman ada satu yang kode etik juga ya. Di kecamatan itu ada menangani kode etik tentang netralitas salah seorang anggota PPK ya, penyelenggara di tingkat kecamatan itu. Ada juga yang administratif tidak ada, tapi yang laporan itu kebanyakan pidana pasti 14. Dan dari 15 ini bahwa ini kan tadi tahapannya ada yang diregister, ada yang tidak gitu ya Mas. Ya, kalau diregister lanjut, kalau yang tidak diregister berarti tidak lanjut ya. Yang diregister itu ada tiga laporan yang di Bawaslu Kabupaten, kemudian yang satu laporan di kecamatan. Berarti ada empat yang diregister oleh kabupaten, oleh Bawaslu Kabupaten, dan 11 tidak diregister karena berdasarkan kajian awal dari Bawaslu kurang cukup bukti secara material formilnya sebagai sebuah laporan gitu ya. Buktinya kurang gitu ya karena di dalam bukti formil material ini kan harus jelas. Misalnya di formilnya itu pelapornya siapa harus jelas, KTP-nya jelas, tidak bisa menunjuk orang-orang tertentu tapi misalkan orang tidak punya KTP sebagai misalkan. Kemudian pelapornya pelapor juga jelas. Kemudian ada bukti ya. Nah, bukti ini kan ya bukti awal, meskipun bukti awal tapi harus jelas dulu bukti ini apakah misalkan hanya dengan sebuah foto ya, sebuah foto itu cukup bukti itu, tidak ada saksi misalkan, tidak ada yang, karena foto itu kan sekarang bisa aja dibuat, direkayasa dan sebagainya itu kan, sehingga dari mekanisme itu akhirnya kami hanya meregister 4. Terutama yang di Bawaslu itu ada tiga kasus yang kita register, kemudian kita melakukan kajian pembahasan di Gakumdu dan ketiga-tiganya yang diregister ini di pembahasan Gakumdu itu kan kita sering alot ya Mas antara diskusi kita dengan kepolisian, dengan kejaksaan, dan ini bahwa ini unsur bukti itu harus ada 2 alat bukti yang cukup ya, ada 2 alat bukti yang cukup untuk ditindaklanjuti ke proses penyidikan kepolisian. Nah, akhirnya dari 3 yang diregister ini berhenti di pembahasan kedua. Pembahasan kedua ini di pembahasan kedua Gakumdu, di mana dinyatakan bahwa meskipun sudah diregister tapi tidak memiliki 2 unsur bukti yang kuat, yang cukup untuk dilanjutkan ke penyidikan kepolisian, sehingga berhenti di pembahasan Gakumdu di pembahasan kedua ini. Dan itu ketiga kasus yang kita register itu Mas. Jadi mungkin masyarakat atau pelapor atau peserta mungkin pengennya ya kalau ini harusnya bisa gini-gini. Tapi kita mencoba transparan bahwa secara misalkan di kasus money politik ya, kasus money politik itu kan di pasal undang-undang pilkada itu antara pemberi dan penerima itu harusnya kena semua, kena semua ya, meskipun dengan misalkan Rp25.000 yang memberikan dan yang menerima
itu bisa kejerat di pasal pidananya ini. Oh, iya, baik. Nah, ini kita ya juga unsur-unsur keadilan hukum itu semoga coba kita tegakkan ya. Mungkin apakah sebenarnya ini anak ini orang ini yang melakukan ini disuruh oleh siapa, atau katakanlah melakukannya dengan katakanlah kesadaran penuh, atau hanya mungkin kelalaian dalam arti apa ya namanya, iseng gitu. Ya karena udah kebiasaannya kayak gitu gitu. Nah, itu harusnya kan kita saling menjaga ya, maksudnya antara ini yang katakanlah yang hanya rakyat kecil yang melakukan pelanggaran dengan bukti 25.000 kok nanti masuk penjara, tetapi ada sinyalir mungkin ada mungkin peserta pemilu juga yang melakukan katakanlah pemberian dengan pola-pola manipulik dan sebagainya, tetapi tidak terdeteksi, tidak ada laporan sehingga tidak bisa diproses secara hukum. Itu makanya kita keadilan pemilu itu kadang di situ Mas dilemanya. Oh iya ya. Okay. Ya kita secara esensi hukum keadilan pemilu saya kira saya menyatakan begitu. Tapi proses penanganan kita sampaikan kepada masyarakat umum bahwa sudah kita lakukan proses sesuai aturan, sesuai apa yang diatur dalam undang-undang, di dalam peraturan perundang-undangan, bahwa prosesnya sudah terkait dengan apakah itu lanjut apa tidak, itu kan ada dinamika di situ, bahwa Bawaslu juga tidak sendiri ya. Bawaslu itu kan penanganan pelanggaran bagaimanapun tetap berdasarkan pleno 5 orang ya. Ya. Terus kemudian ada diskusi dengan kejaksaan, dengan kepolisian dan sebagainya. Nanti ada pertimbangan-pertimbangan tertentu terkait mekanisme proses hukum ini, Mas. Ya, saya kira itu. Baik Pak Fauzan, karena ini waktunya terbatas nih. Singkat saja Pak Fauzan, harapan atau pesan-pesan Anda buat para peserta pemilu dan juga masyarakat yang udah mempunyai hak suara di pemilu di periode berikutnya. Singkat aja Pak, silakan. Terima kasih Mas Diki dan sahabat Gemilang dimanapun berada. Kami berharap bahwa apapun proses pemilu maupun pilkada itu harus kita jaga bersama-sama ya. Jadi terkait dengan kualitas di tahapan-tahapan itu ya ini tanggung jawab kita bersama lah. Jadi Bawaslu punya wewenang yang besar terkait dengan penegakan hukum di dalam keadilan pemilu, tetapi harus diimbangi dengan stakeholder yang lain. Misalkan peserta pemilu itu juga harus katakanlah betul-betul misalkan undang-undang partai politik itu juga harus ditegakkan bersama-sama. Kita memberikan pendidikan politik yang baik kepada masyarakat, misalkan agar tidak gampang terpengaruh oleh money politik. Di samping itu juga peserta juga jangan mudah melakukan money politik dan sebagainya gitu. Itu marilah kita jaga bersama-sama proses pilkada maupun pemilu ke depan. Kita berharap betul integritas pemilu akan betul-betul sebagai proses kita bersama secara dewasa untuk memberikan pemimpin yang terbaik bagi daerah kita dan juga dari nasional kita, dari bangsa Indonesia gitu. Saya kira itu adalah tanggung jawab bersama ya, untuk sama-sama sadar, masyarakat juga harus pinter politik, peserta juga harus konsekuen sama-sama, dan kami penyelenggara pemilu juga harus taat aturan gitu, dan berani juga untuk melakukan tindakan keadilan gitu. Saya kira itu Mas dan sahabat. Baik, terima kasih Pak Fauzan untuk rawuhnya hadirnya hari ini di studio LPPL Radio Gemilang. Beliau adalah Kordif Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi Bawaslu pada Bawaslu Kabupaten Magelang. Dan demikian sahabat Gemilang, program Jamus Gemilang hari ini dengan tema Potret Penanganan Pelanggaran pada Pemilihan 2024 bersama Bawaslu Kabupaten Magelang. Dan sahabat Gemilang jangan kemana-mana, pokoknya masih di 96,8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Sampai jumpa. Baru saja Anda dengarkan Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Radio Gemilang.